Pada suatu kali, Tuhan Yesus berubah rupa. Wajahnya bersinar seperti matahari. Bersinar seperti matahari yang menyengat. Pakaiannya putih bersinar seperti cahaya. Pada saat itu, dua orang datang berbicara dengan Tuhan Kristus. Satu disebut Musa, satu disebut Elia. Bertahun-tahun yang lalu, saudara Shebao membaca bagian ini, tidak mengerti artinya. Tidak paham mengapa Tuhan berubah rupa. Kedua orang ini, mengapa muncul bersama Tuhan lalu segera menghilang? Siapakah kedua orang ini? Apakah benar-benar Musa dan Elia dari zaman dahulu? Sekarang saudara-saudari sudah mengerti. Orang yang disebut Musa ini dan orang yang disebut Elia adalah dua saudara dari Perjanjian Baru. Kedua saudara ini adalah dua saksi dalam kitab Wahyu. Mari kita baca tentang peristiwa perubahan rupa Tuhan. Sebelum Tuhan Kristus berubah rupa, Tuhan pernah berkata demikian. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu dengan sesungguhnya, di antara orang-orang yang berdiri di sini, ada yang tidak akan merasakan kematian sebelum melihat kerajaan Allah." Hanya saja, di antara 12 murid Tuhan, ada beberapa orang yang sebelum meninggal, mereka sudah dapat melihat kerajaan Allah. Setelah menyebut soal kerajaan Allah, 8 hari kemudian ia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke sebuah gunung tinggi untuk berdoa. Saat sedang berdoa, tiba-tiba, rupanya berubah. Pakaiannya menjadi putih bersinar. Tiba-tiba dua orang datang berbicara dengan Tuhan Yesus. Kedua orang itu adalah Musa dan Elia. Mereka tampak dalam kemuliaan, membicarakan tentang pengorbanan Yesus demi menebus dosa kita, yaitu hal penebusan yang akan digenapinya di Yerusalem. Petrus dan teman-temannya tertidur. Setelah terbangun, mereka melihat kemuliaan Yesus dan dua orang yang berdiri bersamanya. Saat kedua orang itu hendak pergi, Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, baik sekali kita berada di sini. Mari kita dirikan 3 kemah. 1 untuk Mu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Ia sama sekali tidak tahu apa yang dikatakannya. Saat ia berkata demikian, awan menaungi mereka. Mereka masuk ke dalam awan itu. Murid-murid menjadi takut. Suara terdengar dari dalam awan, berkata, "Inilah anakku, yang kukasihi, yang kusukai. Dengarkanlah dia." Setelah suara itu berhenti, hanya Yesus seorang diri yang terlihat. Pada hari-hari itu, murid-murid diam. Mereka tidak menceritakan apa yang telah mereka lihat kepada siapapun. Jadi mengenai peristiwa ini, selain saudara Shebao dan saudara-saudari lainnya, tidak ada yang tahu makna rohani di baliknya. Musa dan Elia ini sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin mereka bisa muncul lagi? Musa ini bukanlah Musa dari Perjanjian Lama, melainkan Musa dari Perjanjian Baru. Sebenarnya, Musa ini adalah saudara Shebao, dan orang ini adalah salah satu dari dua saksi tersebut. Jadi, sebelum Tuhan Kristus berubah rupa, ia berkata bahwa murid-murid akan melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini sangat erat kaitannya dengan ketiga saudara ini. Di antaranya, Tuhan Kristus sendiri adalah Tuhan yang menyelamatkan kerajaan Allah. Saudara Shebao bersama Tuhan membuat perjanjian sebagai Elia. Saudara yang menjadi Elia ini adalah penjaga perjanjian. Ia juga harus menyerahkan nyawanya sebagai penjaga perjanjian. Karena itulah, saat menyebut kerajaan Allah, disebut pula ketiga orang ini. Kelak Tuhan akan duduk dalam kemuliaan. Di atas tahtanya, kedua saudara ini, yang satu duduk di sebelah kanan Tuhan, dan yang satu lagi duduk di sebelah kiri Tuhan. Dengan demikian kerajaan Allah terbentuk. Perkara yang akan datang. Pada waktu itu murid-murid tidak memahami maksud hal ini. Kemudian, dalam kitab Wahyu kita melihat dua saksi. Mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Banyak kemiripannya dengan Musa dan Elia zaman dahulu. Belakangan kita baru mengetahui bahwa kedua pribadi ini sesungguhnya adalah Musa dan Elia yang menyertai Kristus saat ia dimuliakan. Dengan demikian kita mengerti bahwa buah Allah benar-benar ada di tengah-tengah kita. Karena kedua saudara ini bersama Tuhan sendiri hadir di tengah kita bagi kemuliaan Bapa. Amin.